Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melianti dengan NIM A1B022165. Di sini saya akan menjelaskan definisi etika bisnis. Etika bisnis dilihat sebagai ilmu tentang bagaimana mencapai tujuan komersial perusahaan dengan memperhatikan hubungan antara moral pribadi dan aturan yang berlaku. Ini bukan merupakan memisahkan standar moral, melainkan ilmu tentang bagaimana ruang lingkup sebagai agen dalam sebuah sistem untuk bertindak menyangkut moral pribadi sehubungan dengan konteks bisnis. Dalam pengambilan keputusan, seorang manajer harus memperhatikan etika bisnisnya, yaitu yang pertama, apa yang menjadi dasar hukum dalam pengambilan keputusan dan apakah setelah keputusan diambil diikuti oleh semua pelaku bisnis. Yang kedua, apa masalah ekonomi dan sosial yang tercakup di dalamnya di luar masalah hukum. Dan yang ketiga, mana yang menjadi prioritas pilihan di antara kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan. Masyarakat dan konsumen diuntungkan dari organisasi yang bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara etis dan sosial. Etika bisnis sangat penting dalam konteks bisnis karena semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis mulai dari individu sampai pemangku kepentingan akan mendapatkan keuntungan. Di samping itu, kepuasan pelanggan, loyalitas dari investor dan kinerja dari bisnis serta profit juga akan dicapai bila mana perusahaan menerapkan prinsip etika dalam kegiatan bisnisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikoma Nanda Arianita, nomor induk mahasiswa 185. Saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya itu ada materi prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis yang pertama yaitu prinsip otonomi. Otonomi itu adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia mempelajari tentang bagaimana kegiatan bisnisnya, situasi yang akan dihadapinya, apa yang diharapkan pada bisnisnya, tuntutan dan aturan yang berlaku pada bidang bisnisnya, sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambil, serta risiko atau akibat yang timbul baik bagi dirinya dan perusahaan maupun bagi pihak lainnya yang terkait dengan bisnisnya tersebut. Orang yang otonom adalah orang yang tahu akan tindakannya, bebas dalam melakukan tindakannya, tetapi sekaligus yang bertanggung jawab atas tindakannya. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, selanjutnya adalah prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan prinsip sebuah etika bisnis karena mitos keliru bahwa bisnis adalah kegiatan tipu-menipu demi meraup untung yang sebesar-besarnya. Para pelaku bisnis modern sadar betul bahwa kejujuran dalam berbisnis adalah kunci keberhasilan termasuk untuk bertahan dalam jangka panjang. Jadi, dalam etika bisnis, prinsip kejujuran ini harus dijunjung tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, entah dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan, perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan dan kepentingannya. Selanjutnya, prinsip keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Jadi, kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan, hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Yang terakhir yaitu yang kelima, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ayu Putri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang pengertian pelanggaran etika bisnis.
Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yaitu ilmu yang secara khusus menyoroti perilaku manusia dari segi moral. Etika adalah cabang dari filosofi yang berkaitan dengan kebaikan, rightness atau moralitas, kesusilaan dari perilaku manusia. Dalam pengertian ini, etika diartikan sebagai aturan-aturan yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima masyarakat. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Pelanggaran etika bisnis adalah penyimpanan standar-standar nilai atau moral yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan, manajer, dan segenap karyawannya dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Paradigma etik dan bisnis adalah dunia berbeda yang sudah saatnya dirubah menjadi paradigma etik terkait dengan bisnis atau mensinergikan antara etik dan laba. Justru di era kompetisi yang ketat ini, reputasi perusahaan yang baik yang dilandasi oleh etik bisnis merupakan sebuah competitive advantage yang sulit ditiru. Oleh karena itu, perilaku etik penting untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran dalam etika bisnis. Manipulasi laporan keuangan PT KAI. Dalam kasus tersebut terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI Hemikus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pemendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan bertahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan Akuntansi Publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham. Dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah audit oleh Akuntansi Publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditentukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005. KAI adalah kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan pada tahun 2005. 1. Pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. 2. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak SKP, pajak pertambahan nilai PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang harusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pihak pajak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset di PT KAI. Ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Ketiga, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian besar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya etika bisnis. Perilaku etik penting untuk mencapai sukses jangka panjang dalam sebuah bisnis. Pentingnya etika bisnis tersebut berlaku untuk kedua perspektif, baik lingkup makro maupun mikro.
Perspektif makro yakni pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien daripada common system yang dapat mengalokasikan barang dan jasa. Beberapa kondisi yang diperlukan market system untuk dapat efektif yaitu 1. Hak memiliki dan mengelola properti swasta. 2. Kebebasan memilih dalam perdagangan barang dan jasa. 3. Ketersediaan informasi yang akurat berkaitan dengan barang dan jasa. Jika salah satu subsistem dalam market system merupakan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan menghambat pertumbuhan sistem secara makro. Pengaruh dari perilaku tidak etik pada perspektif bisnis makro adalah sebagai berikut. 1. Penyogokan atau suap. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kebebasan memilih dengan cara mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada coercive act atau mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku bisnis dengan ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain dalam suatu bisnis. Yang ketiga itu deceptive information. Yang keempat ada pencurian dan penggelapan. Dan yang kelima itu adalah unfair discrimination. Dalam lingkup mikro, terdapat rantai relasi di mana supplier, perusahaan, konsumen, karyawan saling berhubungan. Kegiatan bisnis yang akan mempengaruhi pada lingkup makro tersebut. Tiap mata rantai penting dampaknya untuk selalu menjaga etika, sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan bisnis dapat terjaga dengan baik.